Saya Afrul Nursevi. Saya Nela Sofia. Saya Alif Romdlon. Bagaimana sih latar belakang munculnya ekonomi kelembagaan itu? Pada mulanya, ekonomi kelembagaan muncul dari adanya kritikan yang ditunjukkan pada asumsi klasik dan asumsi neoklasik. Salah satunya adalah perdebatan ilmu ekonomi kelembagaan lama atau OIE, ekonomi neoklasik atau NCE, ekonomi kelembagaan baru atau NIE. Kenapa sih kita harus mempelajari ekonomi kelembagaan? Karena dengan kita mempelajari ekonomi kelembagaan, maka kita akan mengetahui adanya kegagalan-kegagalan. Salah satunya adalah kegagalan pasar itu sendiri. Kegagalan pasar ini yang diabaikan atau yang tidak diperkirakan oleh kaum klasik atau neoklasik. Di sini, ekonomi kelembagaan berperan untuk mengusut apa yang menyebabkan kegagalan pasar tersebut. Jadi, pada intinya, ekonomi kelembagaan adalah ekonomi yang menekankan pada hak kepemilikan. Mereka yang memiliki faktor produksi mempunyai keleluasaan atau wewenang untuk mengatur dan berperan dalam sektor perekonomian serta pengembangannya. Dalam hal ini, pemilik faktor produksi menjadi pelaku pengembangan perekonomian, sedangkan dalam prakteknya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam pengambil keputusan, seperti faktor sosial dan politik. Dalam peranannya, suatu kelembagaan harus dapat membaca dan memantau segala kegiatan perekonomian yang ada di dunia luar. Hal ini agar kelembagaan dapat memprediksi perkembangan perekonomian yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Fungsi utama lembaga ekonomi ada dua. Yang pertama, mengatur masalah hubungan antar pelaku ekonomi dan meningkatkan produktivitas ekonomi semaksimal mungkin. Yang kedua, mengatur masalah distribusi serta konsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia merupakan makhluk yang rasional, namun yang tidak diperhitungkan oleh teori ekonomi klasik atau neoklasik adalah manusia itu makhluk emosional yang memiliki perasaan, selera, nilai, dan kecenderungan yang sudah terikat dengan budaya. Emosi atau perasaan yang dimiliki rupanya dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam melakukan transaksi ekonomi, sehingga apa yang mereka lakukan tidak terhitung rasional. Sebelum transaksi ekonomi terjadi, biasanya pelaku ekonomi dihadapkan pada pilihan ekonomi, di mana dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor teknologi, dan faktor fisik. Menurut para ahli, Thorstein B. Veblen sebagai godfather ekonomi kelembagaan, Veblen menganggap kelembagaan sebagai proses evolusi berpikir manusia. Veblen mengambil konsep evolusi dalam manusia berpikir, menggunakan akal dan kemudian bertingkah laku dari apa yang dipikirkannya. Perilaku individu dibatasi oleh perilaku kolektif sebagai bentuk kesepakatan bersama berdasar norma-norma, keyakinan yang berlaku turun-temurun dalam masyarakat. Gagasan kelembagaan lebih mengedepankan pola pikir manusia yang dinamis dan pengalaman secara historis, membuktikan bahwa teori yang mengabaikan pola pikir manusia sebagai penentu atau fondasi utama pembahasan teori biasanya gugur oleh zaman. Ada beberapa kesamaan yang dapat disandingkan antara paham sejarah dan ekonomi kelembagaan. Yang pertama, keprihatinan mereka terhadap lembaga kegiatan ekonomi yang kurang efektif menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi dan sosial. Yang kedua, penerapan jalur interdisipliner, psikologis, antropologi, dan sosiologi. Hal ini kontras dengan paham neoklasik. Yang ketiga, ekonomi adalah ilmu historis yang mempelajari hubungan ekonomi. Yang keempat, melawan metodologis individualis. Kelima, kritik terhadap neoklasik berupa gagasan manusia adalah rasional, manusia hedonistik.
Yang keenam, menyukai pendekatan dinamis. Veblen mengamati keseimbangan. Menurut Veblen, individu merupakan makhluk sosial yang dikondisikan oleh lingkungan sosial di mana dia berada. Ekonomi kelembagaan baru menjelaskan adanya kelemahan dalam pemahaman ekonomi neoklasik. Pasar dapat berjalan dengan sempurna tanpa biaya karena informasi telah tersebar secara luas dan merata. Persaingan berjalan dengan sempurna sehingga produsen barang atau jasa dapat menekan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan. Transaksi tanpa adanya biaya. Penegakan hak kepemilikan properti tidak memerlukan biaya. Mekanisme pasar mampu menyelesaikan masalah-masalah seperti kasus eksternalitas. Ekonomi kelembagaan baru juga memberikan perspektif yang berhubungan dengan masalah-masalah di atas. Pasar membutuhkan biaya agar dapat berjalan karena pada dasarnya informasi sifatnya asimetris. Persaingan tidak dapat berjalan sempurna karena bergantung pada ketersediaan informasi dan penguasaan sumber daya. Tidak ada transaksi yang tidak memerlukan biaya. Penegakan hak kepemilikan properti membutuhkan biaya. Mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan kasus eksternalitas. Contoh formalnya seperti yang pertama, Kementerian BUMN, yang kedua, Bank Indonesia, yang ketiga, Kementerian Perdagangan. Contoh non-formalnya, di kelas semua siswa menggunakan MacBook, sedangkan Jenny menggunakan laptop bermerek Asus. Saat dia melihat teman-temannya menggunakan MacBook, rasanya dia ingin juga memilikinya. Padahal saat ini dia tidak terlalu membutuhkannya. Karena semua orang menggunakannya, jadinya dia juga ikutan untuk membelinya.